Halo semuanya. Kenalkan, kami dari kelompok 7 Alkemi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pro dan kontra pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Tapi sebelum itu, biarkan kami memperkenalkan diri. Tahukah kamu apa itu PLTN? PLTN merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir atau Nuclear Power Plant. Ini merupakan jenis pembangkit yang berasal dari energi nuklir. Nah, energi nuklir tercipta ketika atom-atom uranium terpecah dalam proses fisi nuklir. Dalam proses ini terjadi pembelahan nukleus atom menjadi bagian yang lebih kecil, yang kemudian melepaskan sejumlah energi dalam bentuk panas. Dalam 50 tahun terakhir, penggunaan tenaga nuklir telah mengurangi emisi karbon dioksida lebih dari 60 gigaton, hampir setara dengan emisi terkait energi global selama 2 tahun. Namun, di balik kondisi dunia yang membutuhkan banyak listrik rendah karbon, beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir di negara-negara maju justru mengalami penurunan kuantitasnya. Penurunan kualitas ini terjadi karena kurangnya investasi untuk pembangunan serta operasional PLTN. Saya Galuh Afandi Riyadi dengan NIM 112325003 akan melanjutkan materi khususnya mengenai cara kerja dari PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Pertama, uranium digunakan sebagai bahan bakar untuk menjalani proses fisi atau biasa kita sebut pembelahan inti. Lalu uranium yang udah jadi dibentuk menjadi plat-plat keramik, yang kemudian plat-plat keramik itu bakalan dimasukin ke dalam batang bahan bakar, terus dijadiin kayak suatu rakitan gitu. Terus batang-batang yang udah jadi rakitan bakalan dimasukin ke dalam bejana yang isinya air. Air yang ada di bejana ini fungsinya untuk menjadi moderator atau kayak memperlambat neutron dan juga sebagai pendingin, dimana nanti dia akan menyerap panas dari batang-batang yang udah menjadi rakitan. Kemudian batang kendali yang tadi itu dimasuk atau ditarik untuk mengatur laju reaksi perantai. Setelah itu panas dari proses fisi yang tadi digunakan buat merubah air menjadi uap kayak biasa yang ada di semua power plant. Terus kayak biasa cara kerja power plant, uap tersebut bakalan digunakan buat muter turbin. Turbin yang diputar ini bakalan menghasilkan listrik. Jadi dimana si nuklir ini bisa menghasilkan listrik adalah di proses yang terakhir itu, ketika uapnya udah ada, dia dibuat untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Itu ya guys. Jenis reaktor nuklir. Reaktor nuklir dibagi menjadi dua, yaitu reaktor fisi dan reaktor fusi. Reaktor fisi biasanya terjadi pada saat membelah inti atom besar, melepaskan energi yang sangat besar pula. Neutron biasanya itu memakai uranium ataupun plutonium. Fusi digunakan untuk mengubah air menjadi uap untuk memutar turbin agar bisa menghasilkan listrik yang bebas karbon. Lalu yang kedua, reaktor fusi. Fusi adalah proses proses penyatuan dua inti atom ringan seperti hidrogen contohnya, yang berubah atau bergabung menjadi helium, dan juga melepaskan energi yang sangat besar seperti pada matahari contohnya. Fusi tidak menghasilkan energi radioaktif, limbah radioaktif, namun masih sulit digunakan karena membutuhkan suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Halo semua, saya akan membahas tentang apa sih Indonesia melirik PLTN.
untuk alasan yang pertama, yaitu pengurangan emisi karbon. PLTN merupakan energi yang tidak menghasilkan karbon dioksida. Ini juga merupakan langkah penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk alasan yang kedua, yaitu potensi sumber daya alam di Indonesia. Indonesia memiliki cadangan uranium yang cukup besar untuk mengembangkan energi nuklir. Dan pada alasan yang terakhir, PLTN juga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil yang cadangannya menurun dan tidak ramah lingkungan. Selanjutnya itu terdapat beberapa keunggulan ketika PLTN diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu PLTN bebas karbon. Pembangkit listrik seperti tenaga air dan uap yang berbahan bakar fosil melepaskan karbon dioksida, dan itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab dari adanya global warming. Berbeda dengan pembangkit listrik tenaga nuklir yang tidak menghasilkan karbon dioksida. Meskipun pembangkit listrik tenaga nuklir juga masih menyumbang pencemaran, namun PLTN tidak seburuk pembangkit listrik tenaga air maupun tenaga uap. Selanjutnya itu PLTN menghasilkan daya yang tinggi. Pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan tingkat energi yang tinggi dibandingkan dengan sebagian besar sumber daya, termasuk atau terutama energi terbarukan, yang membuat penyedia beban listrik dasar yang besar. Beban listrik dasar besar itu tingkat permintaan energi minimum pada jaringan listrik dalam rentan waktu tertentu. Nuklir juga memiliki potensi menjadi sumber listrik baseload dengan output yang tinggi. Selain itu, nuklir menjadi kandidat utama untuk menggantikan sumber listrik baseload saat ini yang berkontribusi secara signifikan terhadap polusi udara seperti pembangkit listrik batu bara besar. Keunggulan PLTN selanjutnya adalah dapat diperbarui. Ini bukan berarti dia energi terbarukan seperti definisi klasik ya, tetapi karena dia memiliki keberlanjutan pasokan, jadi dia dianggap mendekati energi terbarukan. Karena tiga hal. Yang pertama, suplai uranium secara global tuh masih sangat banyak, sangat melimpah. Kedua, karena dia memiliki efisiensi energi yang sangat tinggi. Yang ketiga, karena adanya teknologi fuel recycling atau daur ulang bahan bakar nuklir, di mana dapat memperpanjang umur sumber daya. Fun fact bahwa beberapa negara yang memiliki PLTN sudah menerapkan teknologi reaktor generasi keempat, di mana sumber daya yang sudah digunakan yang sudah menjadi limbah ini bisa digunakan lagi, yang membuat energi nuklir ini increasingly renewable gitu. Selanjutnya adalah biaya operasional yang cenderung rendah. Meskipun biaya pembangunan PLTN ini sangat tinggi di awal, tetapi as the time goes, biaya operasionalnya tuh jadi murah gitu. Karena tiga hal lagi. Yang pertama, uranium tuh menghasilkan energi dalam jumlah besar. Yang kedua, pengisian kembali bahan bakar hanya dilakukan setiap 18-24 bulan sekali. Yang ketiga, tingkat pemeliharaan rendah dan efisiensi tinggi. Ya, seperti yang sudah di-mention sebelumnya gitu. Nah, selain itu, PLTN juga memiliki risiko inflasi biaya energi yang paling rendah. Kenapa? Karena tidak tergantung pada fluktuasi harga minyak dan gas. Dalam jangka panjang, biaya per kWh listrik nuklir lebih murah dibandingkan sebagian besar pembangkit lainnya. Begitu. Pembangkit listrik tenaga nuklir mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Salah satu kekurangan dari pembangkit listrik tenaga nuklir yang pertama adalah modal atau biaya yang cukup tinggi. Dalam pembangkit listrik tenaga nuklir ada yang namanya reaktor. Reaktor merupakan salah satu komponen penting dalam pembangkit listrik tenaga nuklir.
Reaktor merupakan salah satu komponen yang kompleks, sehingga reaktor ini membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi dan juga membutuhkan biaya atau penanganan yang tinggi. Yang kedua adalah fusion research. Permasalahan mengenai limbah nuklir merupakan salah satu permasalahan yang kompleks. Limbah nuklir merupakan salah satu produk dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Limbah nuklir ini bersifat berbahaya bagi lingkungan dan juga masyarakat dan juga kesehatan karena limbah nuklir ini bersifat radioaktif. Jadi untuk penanganan limbah nuklir ini harus ditangani secara hati-hati dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan juga harus memiliki teknologi yang mumpuni. Selanjutnya, uranium yang tidak dapat diperbaharui. Secara teknis, energi nuklir adalah energi yang tidak dapat diperbaharui. Teknologi nuklir saat ini bergantung bahan bakarnya kepada uranium. Uranium sendiri terletak pada kerak bumi dan jumlahnya yang sangat terbatas. Penggunaan uranium secara terus-menerus yang mana sebagai bahan bakar daripada teknologi nuklir akan menyebabkan penipisan cadangan uranium yang ada di bumi. Apabila hal tersebut terjadi, maka kita akan memerlukan biaya yang lebih besar untuk mengekstrak uranium yang ada di bumi dan pada akhirnya penambangan serta pengolahan uranium tersebut akan berdampak pada lingkungan sekitar yang mana akan berbahaya bagi kehidupan serta ekosistem yang ada di sekitar penambangan.